Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan keuangan pada toko restoran Tapu Bolon. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Kramelia Monika Sritonga. Saya Anissa Trihardianti. Saya Deborah Natasha Saragih. Saya Susi Aprianti Tarigan. Saya Sylvia Rodearni Mahulae. Baiklah, adapun sistematika yang akan kami bahas yaitu ada identitas perusahaan atau toko, nama-nama akun, saldo awal, daftar customer dan supplier, neraca, laporan laba rugi, dan neraca saldo akhir. Yang pertama di sini ada identitas toko. Nama toko yang kami risetkan yaitu Toko Tampu dengan nama pemilik toko yaitu Torang Tapu Bolon dan alamat toko Jalan Parapat Pematang Siantar. Selanjutnya nama-nama akunnya ada aset lancar yang terdiri dari kas dan piutang, aset tetap terdiri dari kendaraan dan tabung, ada ekuitas terdiri dari modal, toko tampu, ada pendapatan terdiri dari penjualan gas, beban operasional terdiri dari beban listrik, air, telepon, dan beban BBM. Selanjutnya di sini ada saldo awal yang dimana akunnya ada kas di debit sebesar 6 juta, piutang dagang di debit sebesar 6.500.000, tabung gas di debit sebesar 32 juta, alat pemadam api ringan sebesar 1 juta di debit, kendaraan di debit sebesar 10 juta, utang dagang di kredit sebesar 4.500.000, utang bank di kredit sebesar 12 juta, modal toko tampu di kredit sebesar 38 juta, pendapatan penjualan gas di kredit sebesar 28 juta, harga pokok penjualan atau HPP di debit sebesar 25.300.000, beban BBM sebesar 500.000, beban listrik dan air di debit sebesar 1 juta, beban telepon di debit sebesar 200.000, dan beban lain-lain di debit sebesar 500.000, maka total saldo di debit yaitu 83 juta dan di kredit 83 juta. Selanjutnya ada daftar customer dan supplier. Di sini daftar customer ada kantor PLN dan PDAM, kantor Telkom, Nyonya Manurung, Nyonya Marpaung, Nyonya Simbolon, Nyonya Siregar, penjualan tunai, PT Pertamina, Tuan Putra, Tuan Samosir, dan Tuan Tamtam. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Deborah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai balance sheet toko Tampu. Yang pertama yaitu ada aset di mana terdiri dari kas sebesar Rp21.620.000, piutang dagang sebesar Rp18.080.000, tabung gas sebesar Rp4.800.000, alat pemadam api ringan sebesar Rp1 juta, dan kendaraan sebesar Rp10 juta, dengan total aset sebesar Rp55.500.000. Selanjutnya yaitu liabilities, di mana terdiri dari utang dagang sebesar Rp4.500.000 dan utang bank sebesar Rp12 juta, dengan total liability sebesar Rp16.500.000. Dan ada net asset sebesar Rp39 juta. Selanjutnya itu ada equity yang terdiri dari modal toko Tampu sebesar Rp38 juta dan current earnings sebesar Rp1 juta, dengan total equity sebesar Rp39 juta. Selanjutnya yaitu ada profit and loss statement, di mana pendapatan penjualan gas toko Tampu sebesar Rp55.700.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp52.500.000 dan memperoleh gross profit sebesar Rp3.200.000 yang selanjutnya dikurang dengan beban-beban yang terdiri dari beban BBM sebesar Rp500.000, beban listrik dan air sebesar Rp1 juta, beban telepon sebesar Rp200.000, dan beban lain-lain sebesar Rp500.000 dengan total beban sebesar Rp2.200.000. Jadi net profit toko Tampu yaitu sebesar Rp1 juta. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa, dipersilakan.
Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai trial balance November atau saldo akhir November. Yang dimana di sini sudah diketahui kas di debit sebesar 19.020.000 rupiah, piutang dagang di debit sebesar 18.080.000 rupiah, tabung gas di debit sebesar 4.800.000 rupiah, alat pemadam api ringan atau APAR sebesar 1 juta rupiah di debit, kendaraan sebesar 10 juta di debit. Selanjutnya yaitu kita masuk ke akun liabilities di mana utang dagang sebesar 4.500.000 di kredit, utang bank sebesar 12 juta di kredit, modal tuku tampu sebesar 38 juta di kredit, dan pendapatan penjualan gas sebesar 55.700.000 rupiah di kredit. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan di debit sebesar 52.500.000 rupiah, beban BBM di debit sebesar 800.000 rupiah, beban listrik dan air sebesar 1.800.000 rupiah di debit, beban telepon sebesar 700.000 rupiah di debit, dan beban lain-lain sebesar 1.500.000 di debit. Jadi total debit yaitu sebesar 110.200.000 rupiah dan di kredit juga sebesar 110.200.000 rupiah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Susi, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai analisis laporan keuangan. Adapun analisis laporan keuangan yang pertama adalah apakah perusahaan ini sehat atau perlu adanya inovasi. Yang kedua, bagaimana dengan rasio likuiditas? Apakah toko gas ini bisa dikatakan liquid atau tidak? Yang ketiga, apakah perusahaan ini maju? Apakah perusahaan ini bisa maju? Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh. Dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan melalui kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Di dalam perusahaan apa, khususnya di skala kecil dan menengah, perusahaan jarang peduli dengan hal seperti ini. Sangat disayangkan, masih banyak pelaku UKM yang belum menyadari pentingnya menganalisis laporan keuangan. Yang selanjutnya mengenai rasio probabilitas atau mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas atau mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Selanjutnya, mengenai toko gas tampu menghasilkan profit sebesar 1 juta seperti nampak pada laporan. Pertanyaannya, apakah profit segini terbilang rendah, sedang, atau tinggi? Apakah capaian profit ini sudah terbilang bagus atau belum? Apakah angka profit tersebut mencerminkan kinerja yang bagus atau tidak? Apakah wajar atau tidak, dan seterusnya. Jadi jawabannya relatif dan tergantung. Artinya, informasi laba sebesar 1 juta tidaklah cukup. Itu sebabnya mengapa laporan keuangan perlu dianalisa khusus untuk menganalisis tingkat laba atau probabilitas yang lumrah. Digunakan adalah rasio-rasio dari kelompok probabilitas. Selanjutnya yaitu mengenai rasio gross margin of sales. Rasio gross margin of sales sama dengan penjualan neto dikurang HPP per penjualan neto. Pada laporan laba rugi toko tampu, nampak penjualan neto sebesar 55.700.000 sedangkan gross marginnya sebesar 3.200.000 sehingga rasio gross margin of sales sebesar 3.200.000 per 55.700.000 sama dengan 0,05%. Jadi rasio gross margin of sales sama dengan 5%. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sylvia. Saudari Sylvia dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu tentang rasio profit margin on sales. Formulanya adalah rasio profit margin on sales sama dengan laba bersih per penjualan neto. Di dalam laporan keuangan toko gas lampu dengan menggunakan laporan laba per rugi menjadi rasio profit margin on sales sama dengan 1 juta rupiah per 55.700.000 menjadi 0,017%. Jadi rasio profit margin on sales-nya sama dengan 1,7%. Materi selanjutnya adalah rasio return on asset. Formulanya adalah rasio return on sales sama dengan laba bersih per total aset. Laba bersih toko gas lampu sama dengan 1 juta rupiah, sementara nilai total aset atau neraca adalah 55.500.000 rupiah. Sehingga rasio return on sales sama dengan 1 juta rupiah per 55.500.000 rupiah sama dengan 0,018%. Rasio return on sales sama dengan 1,8%. Apakah ROA 1,8% tergolong layak atau tidak layak? Jadi rekomendasinya adalah jika ROA rata-rata toko sejenis di atas 1,8%, itu artinya perusahaan itu tidak cukup efektif dalam pengelolaan aset. Ada beberapa kemungkinan penyebab, diantaranya adalah perputaran piutang toko gas lampu rendah, artinya terlalu banyak penjualan secara kredit dan proses penagihan tergolong lambat. Artinya kas yang nongkrong pada pelanggan atau dalam bentuk piutang terlalu tinggi. Sedangkan keseluruhan rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Bila juga dipandang sebagai pengukuran terhadap efektivitas. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Debo, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas atau liquidity ratio. Seperti namanya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Sebelum masuk lebih dalam, apa itu tingkat likuiditas? Sederhananya, tingkat likuiditas sama dengan kemampuan membayar. Ketika seseorang bertanya, apakah perusahaan dalam kondisi likuid? Itu artinya ia bertanya apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar. Namun dalam bahasa formal, yang dimaksud tingkat likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu cara menghitung rasio likuiditas. Pada laporan neraca memiliki saldo sebesar 21.620.000. Pertanyaannya, dengan saldo kas sebesar itu, apakah toko ini bisa dikatakan liquid atau tidak? Ada dua cara yang lumrah digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan ini, yaitu current ratio dan quick ratio. Nah, pada penjelasan kali ini, kami hanya menggunakan current ratio untuk mengukur likuiditas perusahaan toko tampu ini. Selanjutnya yaitu cara menghitung current ratio dengan rumus aset lancar per utang lancar. Pada neraca, total nilai aset lancarnya adalah sebesar Rp39.700.000, sedangkan total nilai utang lancarnya sebesar Rp16.500.000, sehingga current ratio sama dengan Rp39.700.000 per Rp16.500.000 sama dengan 2,40. Jadi current ratio-nya itu sebesar 2,4%. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anissa, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pernyataan bawah berapa current rasio yang ideal sebenarnya. Tidak ada satu angka yang pasti untuk current rasio. Current rasio sangat tergantung pada kepentingan umumnya. Current rasio yang ideal setidaknya menurut bank dan lembaga keuangan yang biasa menyediakan fasilitas kredit ada pada kisaran antara 2 hingga 3. Rasio minimal yang bisa diterima ada pada kisaran antara 1 hingga 1,5. Bagi manajemen,
Bagi manajemen perusahaan, ideal tak idealnya rasio likuiditas tergantung target yang hanya mereka sendirilah yang paling tahu. Selanjutnya, jadi apa saja inovasi yang perlu dibuat dalam perusahaan toko tampu ini? Yang pertama yaitu jangan ada alokasi budget yang digunakan untuk aset tetap. Jikapun sudah terlanjur ada, usahakan buat revisi untuk budget. Yang kedua yaitu upayakan untuk menghindari berbelanja tunai. Cari supplier yang bisa menyediakan kredit tanpa menaikkan harga. Ya, dan yang terakhir yaitu lihat juga ke depannya, apakah rasio ini dapat dan bagus digunakan atau tidak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan dari hasil laporan keuangan toko tampu dapat kita lihat bahwa toko ini tergolong tak sehat karena dari hasil pengukuran likuiditas dengan current ratio yang didapat hanya sebesar 2,4%. Artinya, toko gas tampu saat ini hanya punya 2,40 untuk membayar setiap Rp1 utang lancarnya yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun buku. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami mengenai analisis laporan keuangan dari toko tampu. Terima kasih.